sekarang kita akan mencoba mereview bagaimana cara menjadi seorang perikanan atau pengusaha perikanan. Nah, di sini juga ada saudara kita yang di Cirata. Nah, nanti akan coba kita tanya-tanya kepada beliau kira-kira apa ilmu siap untuk menjadi seorang perikanan. siap. Oke, lanjut aja. Langsung aja melihat ininya suasana kolamnya ya. iya siap. Hayo. Oke, Boleh siap. Ayo. Oke, kita langsung aja. Ayo. Siap. Oh, di sini udah ada 10 tahun Bang tinggalnya. Punten Bu. Untuk mau menuju ke lokasi Pak, kita pakai kendaraan apa harus jalan kaki gini? Bisa pakai kendaraan, bisa juga pakai jalan kaki. Oke siap Pak. Jaraknya tidak terlalu jauh. Oh, ini banyak buat pohonan ya, Pak. Wow, lihat guys suasananya nih. Nah, jadi inilah suasana perkampungan yang di daerah Cirata. Kan tadi saya udah ngasih ke Bapak coba. Kita harus bawa bekal ya gitu Pak ya. Oh ya. Review. Kita tahalu plastik nah hagia tuh karena di situ ba keringan lagi. Oh, iya putai ka dan talian nih plastik. Oke teman-teman, jadi ini kita masih di parkiran menuju lokasi sekarang. Halo teman-teman, phone namanya tuh mungkin langsung. Halo teman-teman. Foto bang. Iya. Yuk mama, silakan. Ya. Sekarang kita menuju dulu di dermaga. Kita ke dermaga tempat bongkar muat hasil-hasil perikanan di sekitar Cirata ini. Memang ada beberapa dermaga di sini, ada dermaga Gandasoli, ada dermaga Cipicung. Kalau ini kita yang di dekat rumah ini dermaga Cikerut. Ini kira-kira jauhnya berapa kilo Pak? Bisa nyampe ke lokasi? Ya paling jauh 1 kilo perjalanan kurang lebih lah. Kurang lebih 1 kilo perjalanan kita bisa tembus ke lokasi. Oke siap. Jadi ini guys suasana perjalanan kita menuju Danau Cirata guys ya. Jadi ini suasananya masih perkampungan banget. Sejuk guys, udaranya guys. Le mentok dari Mentok situ situ pelabuhan ada nih, di ujung-ujung pelabuhan ini. Tapi itu nggak boleh furis ya. Nggak boleh furis. Tapi bisa mandelah sambung suatu saat ya. Halo, saya pasti guru ngomong. Idana ya, Oh, Idana hai Idana ujungnya, situ, ujungnya hai. ujungnya Idana. Mobil ala badawa ya nes. Terkecuali pakai jembatan saya ya. Kabunamada bakar hati gitu na soyana na mititi bulu begitu wa. Iya bang. Benyaha. Jadi ngono mo kabunamada to iso manuha. Kabunamada
Namada baka. Kampung Namada. Ila bos rada dulu waktu tanya. Olah tuh ha. Lala. Iya, ulah. Ah, madami na biya to migi bagi Betul. bag sebelah kiri. Terus mana kita mesti? Oh, tadi kilo waktu sudah. Abah kau tahu. Iya. Kita hafal kenya. Iya. Kalau amas haus ya. Baru mi jingan indah nu teh pinilai. Plusnya Ajar gitu. tolong tawar-tawar. Oh, ya situ. Keren. Langsung review. Tolong putar tadi. Tol dulu. Berarti posisi nasa giapa talo si panen nasa Tapi gitu boy ecek. Bapak gitu ecek isi saya kok tunggu Wish, tuh guys. tempat pola hoy kita ecek banget. Marah sih itu kegerahan. Oh, Tapi abah kan dalam harinya ya. Lawan bisa ikai. teman-teman, kita sudah sampai di Danau Cirata. Jadi bisa melihat suasana yang ada di sini. Ini semua kurang lebih kalau diperkirakan ini ada berapa puluh hektar ini teman-teman ya. Jadi bisa lihat suasana dan ini juga teman saya ya. Luar biasa. Ini kebetulan Berarti ini ini ecek gondok. Cek gondok. Jadi ini saya juga baru pertama kali di sini dan ini teman saya yang sering ke sini karena ini juga ada saudara di sini. Jadi kita sekalian main. Jadi menurut pengalaman abang yang pernah ke sini bagaimana bang suasana di sini bang? kalau suasana untuk sekarang mungkin kira-kira jam berapa sekarang? Jam 10. Ya beginilah suasananya. Mungkin kalau malam ini gelap. Ya kalau gini lagi terang suasananya. Kalau apa dilakukan? Oh, semangat jatuh ke sana bang ya. Nah ini kita coba bangunannya atau fondasi yang gagal ini kayaknya. Jadi tinggal cuma fondasinya yang doang. Jadi ini saya agak gemetar ya teman-teman. Tapi ini kayaknya makin kokoh. Nah jadi buat teman-teman juga nanti suatu waktu bisa main ke sini dan ke depan ini bakal jadi wisata. Jadi kita bisa melihat sendiri begitu luasnya Danau Cirata di daerah sini. Nah, jadi buat teman-teman juga suatu saat yang mempunyai invest di sini bisa. Nah, jadi saya juga melihat ada beberapa bangunan atau tanah yang mau dijual juga nanti di sini. Mungkin nanti kita bisa tanya-tanya ke Pak Delon di sini ya. Ada tanah, jadi yang dekat di danau ini. Oke. Siap guys. Ini kita sudah sampai di lokasi dan mungkin ada sedikit yang bisa dijelasin sama Bapak Delon di sini. Nah, bagaimana Bang? ya guys, kita sekarang udah nyampe lokasinya di Dermaga Cikurut ya, di sini lokasinya. Nah, ini perahu-perahu untuk ngantar bibit ke kolam-kolam dan untuk panen hasil panen dari petani diangkut melalui kapal-kapal ini. Nah, di sini nanti mobil akan menerima untuk mengirim. Oh, berarti dari sini? Iya, dari Lewat sini ya Pak? Iya. Kayak rumah-rumah kecil itu untuk tempat tinggal atau Iya, untuk tempat tinggal. tinggal. Iya, tempat tinggal. sekalian untuk menjaga ini ya, Iya. ikan gitu ya? Tempat makanan, tempat pakan, di situ semua di sini istilahnya saung ya. Rumah-rumah di atas kolam itu saung. Jadi saung apung lah istilahnya ya. Ya, betul. Oke guys, jadi ini bagaimana ini Pak? Kita langsung terjun ke sana atau gimana? Ya, Ada yang kita tunggu dulu. Kita nanti jalannya mundur lagi karena kolam kita posisinya kebetulan berada di sekitar sana, jadi kita perahunya ada di sebelah sana. Oke. Hmm. Pita fagasa ili. Oke. Pi oy oy ego se besi salo malah. Uf, se video creo que me será. Ish. Mereka ya, ada danau.
Punten be. Mohon Pak Haji mangga Pak Haji. YouTuber dari Bandung ya. Kita di mana? Dari Bandung. Bakal masuk YouTube. Ayo, ayo. Sok be mangga be. Dua. Adunan. Kalau bahasa ini adunan ya. Wah, ini juga ada karet-karetnya, guys. Pohon karet. Ya kalau di kampung kita di sana itu oh ini pohon karet. Betah. Ini ada karet. Jadi ini suasana perjalanan kita untuk menuju ke danau, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi kalau tadi kita di sana itu ngambil peralatan tadi sebagian, jadi kita lewatnya di sini untuk turun ke danaunya. Kiri. Oh, kita sebelah kiri, teman-teman ya. Kenapa buka sandal, Bang? Kebiasaan di kampung ya. Luar biasa. Suf kena mata dan isap ya, isap perjalanan itu. Lu lama fan lah sudah terlalu. Pak, parunten, Pak. Danau ya, Teh. Punten, Bang. Nabi ala itu berlangsung jauh ke dannya. Jadi ini guys, kita sudah sampai di tepi danau. Nah, sekarang kita tinggal naik perahunya, Bang ya. Nah, saya juga seumur-umur teman-teman ya belum pernah naik perahu. Nah, baru kali ini, teman-teman. Nah, kalau dulu saya di kampung itu memang kita nggak ada perahu sih. Ada lah, cuman nggak Iya, nggak pernah naik aja, Bang. jarang naik di perahu dulu. Nah, Jadi ini dulu. jadi kita tinggal pilih mana perahu yang mau kita pakai. Berarti kalau kedalaman danau ini ada, kalau di pinggiran ini sekitar berapa? 5-6 km. Tapi 7 semakin meter ke dalam semakin ke dalam ini kan melengkung ini. melengkung. Nah, ini semakin kita ke sana teman-teman, jadi ini pedalamannya ini semakin dalam. Gitu. Ada sekitar kalau Ya di mi di fol pedalaman ya, sana ada mi di sekitar fol berapa beriaga meter? baru Kedalamannya, di kuit mau fawon ya. Ada sekitar 30 meter guys ya. Bilo oh suaya. Baik saya no si Fabelo na iba ya. Tahu deh piano. Uy, sebelah hati kan udah ada. Oh bala baba siya ba dawi. Sambil rescue iba bumifadak sa lupa. Iya bang. Guys, ini bagus banget. Oh itu namanya cek gondok. Encek gondok. Encek gondok apa encek gondok? Jadi seperti ini suasana. Nah, ini juga yang pernah viral juga teman-teman, yang pernah viral di media sosial, yang dulu pernah ada kembangnya, ada kembangnya. Angin. Ya Allah atur enggak tahu apa sama ke bumi. Ya, oke totalnya. Nah, jadi di sini kesempatan kalau turun air, jadi para petani di sekitar ini kesempatan untuk menanam sayur-sayuran, jagung, kacang tanah, singkong. Gimana kalau airnya naik ini nanti? Nanti mereka udah perkirakan nanti sebelum air naik, pas masa air naik mereka udah panen semua. Beres panen air naik. Berarti ada waktu airnya naik, Bang. Ada. Nah, sekarang kita naik perahu yang mana Wih, ya? adik. Akhirnya tuh kalian bisa gitu. So, ibu kelas enggak di musola harus sudah lagi mai fiau. Emang Beban ini. beban beratnya. Teman-teman, kita sudah sekarang ini kalau di bahasa kita itu ditunda. Halo guys.
atau kapal ya bang ya. Iya. Jadi ini Abang Delon, kita sekarang mau menuju saung tempat perikanan. Nah jadi ini luar biasa sekali teman-teman ya. Berarti kalau di sini udah setiap hari bang? Setiap hari ya, setiap hari kita memberi makan ikan di kolam. Nah, jadi ini Pagi sampai sore. ini enceng gondok ini yang ini kalau buat para perikanan ini sebagai hama ya bang ya. Sama, soalnya Jadi- mereka menutup oksigen di sekitar jaring, jadi ikan-ikan susah bernapas. Iya. Sirkulasi udaranya jadi berkurang. Tapi kalau untuk memberantas tanaman liar seperti ini biar pada mati, bagaimana bang? Nah, inilah seharusnya butuh bantuan pemerintah ya di dalam hal seperti inilah. Untuk Kami mengharapkan, tapi bantuan pemerintah masih belum ada. berarti ini mah harus diangkat ya bang ya, Harus diangkat semua. Jadi buah juga kepada dinas perikanan untuk selalu memperhatikan petani-petani atau perikanan yang ada di khususnya yang ada di daerah Cirata ini untuk ikut campur tangan ya di dalam mengelola danau ini supaya juga petani-petani perikanan kita ini makin makmur dan jaya selalu. Nah, jadi untuk kita menyeberangin ini juga memang kita sulit sekali ya teman-teman ya. Iya, Karena ini enceng gondoknya ini memang enceng gondok ya. Enceng gondok. Nah, jadi ini susah tanaman liar di tanaman sini. liar. Jadi ini seperti ini ya teman-teman ya. Ya, mungkin kita bisa melihat sendiri bagaimana suburnya tanaman ini yang ada di Danau Cirata. Nah, jadi buat sahabat semuanya, buat para netizen juga yang suka main di sini ya boleh ya, terutama ada saudara kita yang ada di daerah Cirata ini untuk berbagi pengalaman, nah terutama di dalam menjadi pengusaha atau menjadi seorang perikanan. Jadi kita nanti bisa cari-cari ilmu atau cari pengalaman kepada beliau yang ada di sini. Nah, jadi ini kita sekarang lagi melihat sikon, melihat situasi bagaimana supaya kita bisa nyebrang. Berarti ini saung kita di mana ini, Bang? Di sana. Nah, jadi itu saung kita yang ada di sana. Jadi bagaimana supaya kita bisa ke sana? Jadi kita harus memutar haluan dulu ini untuk mencari jalan. Karena ini sudah ditutupi semua sama terutama sama ini tanaman liar yang ada di sini ya teman-temannya. Wow, luar biasa guys. Berarti di sini emang bersih ya? Ini ya Bang ya? Iya, Airnya bersih ya, bening. karena air mengalir. Airnya mengalir terus. Jadi kalau air naik ini juga ada waktu-waktu tertentunya teman-temannya. Jadi airnya bukan keruh ya Bang ya? Hah? Airnya enggak keruh. Enggak. Jadi airnya kalau naik itu ya seperti ini aja, bening. Nah, ini juga pengalaman pertama saya waktu pertama kali datang di sini ya, baru kali ini saya datang. Nah, seperti ini. Nah, kita harus geser semua tanaman-tanaman ini supaya tidak terganggu perjalanan kita untuk menyeberangi danau ini. Nah, ini teman-teman, nah ini bunganya, aduh, nggak bisa ngambil. Nah, Di sini juga selain usaha kolam ikan dimanfaatkan juga buat usaha pemancingan. ada juga usaha pemancingan di sini. Nah, ini Di sisi ada kolam-kolam ininya. Berarti ini punya orang ya Bang ini semuanya? banyak orang. Punya orang. Nah, ini yang kita sulit ini teman-teman ya, untuk Akses ke tengah kolamnya untuk tertutup oleh ini eceng gondok. betul itu. Ini memang harus Itu perjuangan ini. Itu perjuangan guys. ini teman-teman. Wow. Yang namanya usaha itu tidak ada yang gampang.
doang guys. Berarti awal menjadi seorang perikanan di sini ada berapa lama bang? Ya kita masih baru-baru antara 8 8 10 tahun ya. 8-10 tahun ya teman-teman. Iya. Di sini ya udah luar biasa, udah membuahkan hasil ya Iya. buat keluarga, dan terutama juga usaha udah mulai lancar ya bang ya. Iya. Nah, jadi untuk masalah ikan di sini bang, kira-kira ada apa penyakit atau serangan-serangan gitu kan? Kalau contohnya di orang itu kan ada serangan virus gitu. Nah, Iya. kalau di khusus di perikanan itu seperti apa bang? Contohnya virus yang kena atau penyakit gitu kan? Ya nggak jauh beda juga ya dengan manusia ya. Di sini juga ada yang namanya virus ikan dan penyakit jamur. Penyakit jamur itu yang kebanyakan ya bang ya. Kalau virus biasanya menyerang insang. Nah, ini lihat suasananya ya teman-teman ya. Ini luas sekali. Untuk kita, oh berarti kita lewat sini aja. Di sini, nah kita sudah sampai di saungnya. Nah, tinggal kita menepi aja, kita tinggal menepi. Nah, ini yang punya abang. Bukan saya di sana tuh. Oh ini berarti ini masih punya orang ini ya. Masih, tapi ini juga yang mengelola ini masih punya saudara-saudara juga semua. Berarti ini kita muter lagi di sana bang. Pokoknya sebut rahasia nama ada kalau ke kolam nama ada udah. Di sana nanti kita sudah sampai di situ, tinggal kita nyebrang. Ini untuk masuk ke area saungnya ini aja sangat sulit ya teman-teman ya, karena sudah ditutupin semua sama tanaman liar yang ada di sini pakai gondok, pakai gondong ya. Oke guys. Bagus sekali teman-teman ya. Ini masuk airnya ini memang ada yang bocor atau gimana nih bang? Ada yang bocor Tetap aja ada yang kotor kecil-kecil di sini. sehingga airnya masuk ya teman-teman ya. Ini bapak Mertua kita di sini. bapak mertua saudara saya di sini teman-teman ya. Jadi beliau semalaman setiap malam di sini. Iya, Jadi kadang-kadang kan ganti-gantian. gantian kita ngeronda. Nah, jadi teman-teman ini tidak sembarangan ditinggal ya teman-teman, karena untuk menghindari juga dari serangan-serangan orang lain. Kenapa? Jadi supaya tidak terjadi apa yang tidak diinginkan ya teman-teman ya. Jadi takut contohnya ada barang-barang yang hilang gitu kan. Jadi itu yang, dan juga saudara kita yang petani perikanan di sini menjaga ya, menjaga keamanan juga sekaligus untuk menjaga peralatan-peralatan yang ada di sini. Jadi mungkin, tapi sebelum-sebelumnya pernah kejadian contohnya ada kemalingan barang atau Ada. mana? Ya, kadang-kadang namanya manusia nggak sama hati, nggak sama pikiran, ada juga di mana-mana, bukan hanya di darat, di laut juga ada pencurian ikan ada, pencurian pakan ikan juga ada. Nah, di sini. kalau khusus ke Bapak sendiri bagaimana ini? Pernah kejadian ke Bapak sendiri atau belum pernah Pak? Ya mudah-mudahan ya masih belum pernah, cuman ke tetangga-tetangga bisa mengingatkan. Tetangga, jadi tetangga yang ada di sini juga yang pernah Itu juga biasanya ya mereka pilih-pilih, kalau yang kolam jarang ditungguin biasanya itu yang sering jadi sasaran. yang seperti itu teman-teman ya. Jadi itu yang menjadi target mereka Ya. untuk mengambil barang-barang gitu. Hmm. Nah, jadi ini luas banget. Jadi ini saudara-saudara. Nah, Nyimpang ini. heula ke kolam, Pak. Nyimpang heula ke kolam Berarti ini punya abang masih di sono ya? di sebelah sana. Oh di sebelah sana. Nanti kita ke sana, kita nyimpan barang dulu. Oke, siap. Halo Pak. Nginep sudah. Ya Pak. Nginap di rumah tadi malam, Pak. Ini teman-teman. Berarti kalau Nah, berarti ini punya adik saya, adik ini ipar tergantung jaring besarnya ya Bang. Jadi di itu juga bibit ikannya itu disesuaikan gitu ya. Iya.
makin besar jaring, penanaman juga bisa semakin banyak. semakin ini gitu. Nah, jadi buat teman-teman, oke. Jadi buat teman-teman pemula ya, buat teman-teman pemula juga yang mau menjadi pengusaha ikan atau yang mau memelihara ikan ya, jadi mungkin ini sangat bermanfaat juga ya buat teman-teman semua supaya kita bisa ini cari ilmunya di sini, apa rahasia-rahasia untuk menjadi seorang perikanan tersebut. Oke, kita sudah sampai di saungnya, tinggal kita naik saja. Oke. Tulang naik itu orang kata Mamanda. Oke teman-teman, kita udah mulai. Segi-segi ya nih, lihat-lihat itu galadatnya itu. Yang butut jangan diinjak, Siap, siap, siap. Oke. tapi itu bagus semua. Oke, Bang. Kita sudah sampai di saung, guys. Kembali ke mau Enggak ona mana sao ceng gondok enceng gondok. Nah, jadi ini susah, tanaman liar di sini. tanaman liar. Nah, jadi ini seperti ini ya teman-teman ya. Ya, mungkin kita bisa melihat sendiri bagaimana suburnya tanaman ini yang ada di Danau Cirata. Nah, jadi buat sahabat semuanya, buat para netizen juga yang suka main di sini ya boleh ya, terutama ada saudara kita yang ada di daerah Cirata ini untuk berbagi pengalaman, nah terutama di dalam menjadi pengusaha atau menjadi seorang perikanan. Jadi kita nanti bisa cari-cari ilmu atau cari pengalaman kepada beliau yang ada di sini. Nah, jadi ini kita sekarang lagi melihat sikon, melihat situasi bagaimana supaya kita bisa nyebrang. Berarti ini saung kita di mana ini, Bang? Di sana. Nah, jadi itu saung kita yang ada di sana. Jadi bagaimana supaya kita bisa ke sana? Jadi kita harus memutar haluan dulu ini untuk mencari jalan. Karena ini sudah ditutupi semua sama, terutama sama ini tanaman liar yang ada di sini ya teman-teman ya. Wow, luar biasa guys. Berarti di sini emang bersih ya? Ini ya Bang ya? Iya, Airnya bersih ya, bening. karena air mengalir. Airnya mengalir terus. Jadi kalau air naik ini juga ada waktu-waktu tertentunya teman-teman ya. Jadi airnya bukan keruh ya Bang ya? Hah? Airnya enggak keruh. Enggak. Jadi airnya kalau naik itu ya seperti ini aja, bening. Nah, ini juga pengalaman pertama saya waktu pertama kali datang di sini ya, baru kali ini saya datang. Nah, seperti ini. Nah, kita harus geser semua tanaman-tanaman ini supaya tidak terganggu perjalanan kita untuk menyeberangi danau ini. Nah, ini teman-teman, nah ini bunganya, aduh nggak bisa ngambil. Nah, Di sini juga selain usaha kolam ikan dimanfaatkan juga buat usaha pemancingan. ada juga usaha pemancingan di sini. Nah, ini Sisi-sisi. ada kolam-kolam ininya. Berarti ini punya orang ya Bang ini semuanya? Banyak orang. Punya orang. Nah, ini yang kita sulit ini teman-teman ya, untuk Akses ke tengah kolamnya untuk tertutup oleh ini eceng gondok. betul itu. Ini memang harus Itu perjuangan ini. Itu perjuangan guys. ini teman-teman. Wow. Yang namanya usaha itu tidak ada yang gampang guys. Berarti awal menjadi seorang perikanan di sini ada berapa lama Bang? Ya kita masih baru-baru antara 8 8 tahun ya. 8-10 tahun ya teman-teman. Iya. Di sini ya udah luar biasa, udah membuahkan hasil ya Iya. buat keluarga, dan terutama juga usaha udah mulai lancar ya Bang ya. Iya.
untuk masalah ikan di sini bang, kira-kira ada apa penyakit atau serangan-serangan gitu kan? Kalau contohnya di orang itu kan ada serangan virus gitu. Nah kalau di khusus di perikanan itu seperti apa bang? Contohnya virus yang kena atau penyakit gitu kan? Ya nggak jauh beda juga ya dengan manusia ya. Di sini juga ada yang namanya virus ikan dan penyakit jamur. Penyakit jamur itu yang kebanyakan ya bang ya. Kalau virus biasanya menyerang insang. Nah ini lihat suasananya ya teman-teman ya. Ini luas sekali. Nah, untuk kita, oh berarti kita lewat sini aja. Di sini, nah kita sudah sampai di saungnya. Nah tinggal kita menepi aja, kita tinggal menepi. Nah ini yang punya abang. Bukan saya di sana tuh. Oh ini berarti ini masih punya orang ini ya. Masih. Tapi ini juga yang mengelola ini masih punya saudara-saudara juga semua. Berarti ini kita muter lagi di sana bang. Ini sudah ke nama ada. Kalau ke kolam nama ada. Di sana nanti kita sudah sampai di situ, tinggal kita nyebrang. Ini untuk masuk ke area saungnya ini aja. Punya bang masih di sono ya? Di sebelah sana. Oh di sebelah sana. Nanti kita ke sana, kita nyimpan barang dulu. Halo pak. Ya pak. Nginap di rumah tadi malam, Pak. Ini teman-teman. Berarti kalau berarti Ini punya adik saya, adik ini ipar tergantung jaring besarnya ya bang. Jadi di itu juga bibit ikannya itu disesuaikan gitu ya. Iya, makin besar jaring, penanaman juga bisa semakin banyak. Semakin ini gitu. Nah, jadi buat teman-teman, oke. Jadi buat teman-teman pemula ya, buat teman-teman pemula juga yang mau menjadi pengusaha ikan atau yang mau memelihara ikan ya. Jadi mungkin ini sangat bermanfaat juga ya buat teman-teman semua supaya kita bisa ini cari ilmunya di sini, apa rahasia-rahasia untuk menjadi seorang perikanan tersebut. Oke, kita sudah sampai di saungnya, tinggal kita naik saja. Guys, sudah sampai juga di saungnya, tadi dijemput sama Pak Delon. Bagaimana Bang Depi? Sehat. Wes, mantap. Oh, pelan-pelan ya. Jadi ini guys suasananya guys ya. Ketika kita sudah sampai di saung. Bang Delon di sini. Nah, jadi kita bisa tanya-tanya nanti bagaimana cara memelihara atau mereview ini nih ya, ikan yang ada di sini. Nah, jadi khususnya dulu di lampu ini pakai lampu listrik atau gimana ini, Bang? Iya, pakai lampu listrik. Tapi ngambilnya harusnya dari darat. Dari darat. disambung ke sono atau Iya. Dari bawah. Ada aliran? Alirannya ada kabelnya itu dari bawah air. Kabelnya. Kalau contohnya kita biasanya kan kita colokin di Iya. ada tempat colokan di rumah lah, contohnya kita colok nyala. Ini sama juga. Ini otomatis semuanya udah ada di satu tempat ininya, setelannya. Jadi satu tempat itu nanti yang akan menghidupkan hidup semua ini lampu. Berarti ini juga memang arus listrik yang biasa juga, Yang biasa dari rumah. Jadi itu teman-temannya ya, mungkin tadi ada sedikit pertanyaan dari teman-teman. Untuk arus listriknya ini ya, ini juga udah ada. Nah, Biasanya di sini arus listriknya dihidupkannya mulai dari jam 5, setengah 6 dihidupkan. Oh, dari jam 5. Ya sampai jadi malam. itu sudah mulai gelap ya Bang ya. Ya mulai gelap dihidupkan. Nanti udah mulai subuh sekitar jam 4 jam 5 dimatikan. Nah, jadi setelah saya lihat-lihat tadi Bang, saya lihat ini bibit ikan ya. Kalau bibit ikan yang kecil-kecil ini boleh kamera. Jadi ini bibit yang ini udah ada berapa hari ini atau ada seminggu ini Bang? Ini kurang lebih sekitar ada 1 hari sampai 5 hari lah. Nah, jadi ini Besarnya segini. umur ikan yang masih kecil ini kayaknya umur 1 sentian ya. Iya. Ini 1 senti sampai
setengah senti sampai ke 1 senti ini. Jadi ini umur 1 sampai berapa hari tadi, Bang? 5 hari. 5 hari ya teman-teman ya. Nah, jadi cara pemijahannya ini seperti apa ini Bang untuk bibitnya? Nah, kita di sini untuk pemijahannya kita ada tempat khusus di sini ya. Ada tempat khusus. Ini jaringnya dinamakan kalau di sini hapa. Apa kalau di Jadi sini? tertutup semuanya, tidak ada tidak ada lubang Tidak ada lubang yang atau contohnya ikan-ikan liar yang masuk. ya atau anaknya keluar. Nah, jadi ini teman-teman ya, mungkin kalau di yang lain pakai jaring yang ada lubangnya. Nah, karena ini adalah khusus indukan, Ya. jadi bisa kita lihat sendiri tidak ada lubang sama sekali, atau contohnya yang anak yang bisa keluar karena suatu waktu ini bisa beranak atau anakan, jadi anaknya itu tidak Lepas keluar lepas begitu saja. keluar begitu saja. Nah, ini sistem pemijahannya ini alami. Nanti mereka kalau di sini kita perbandingannya ya, di satu tempat ini betina dan jantan itu harus paling banyak betina. Jumlah betinanya. Biasanya kalau untuk 15 betina kita kasih di situ Perbandingan 10. jantannya 3. Oh, 3 ekor. Jadi lebih banyak diutamakan itu betina ya Bang. Betina. Ini ikannya ini jenis apa ini? Ikan Ini nila atau nila merah. nila merah? Ada juga yang mengatakan nila gift ya. Berbeda daerah biasanya sebutan untuk nila ini beda-beda. Ya. Nah, kalau contohnya satu indukan itu kalau pas bertelur itu kalau hasilnya itu maksudnya berapa puluh ribu ekor itu setiap beranak itu Bang, yang satu indukan gitu. Satu indukan biasanya itu ya dia menetaskan telurnya di dalam mulutnya, nanti keluar dari mulutnya itu udah anak gitu. Jadi tidak melepaskan telur keluar seperti ikan mas kalau nila. Oh, berarti Dia beda ya langsung anakan larva atau burayak langsung dikeluarkan dari mulutnya. Ya bisa sekitar 8, paling sedikit itu 800 ekor itu burayak atau larva dikeluarkan. Kalau bagus-bagusnya itu kualitas indukannya bisa sampai 1000 ke 2000 juga bisa. 2000 ekor Anak setiap anakan gitu ya. Sekali Berarti ini mah sudah otomatis ya, jadi tidak perlu lagi kita harus ikut Memijah. pemijahannya gitu ya. tidak. Nah, jadi ini teman-teman kita tinggal sudah anakan, jadi ini mijah sendiri gitu ya, baru nanti dipindah yang tadi dari yang sebelah ini gitu. Itu kita pagi-pagi itu proses awal bukan memberi makan dulu ikan ya. Proses awal kita sebagai petani ikan di sini kita akan mengelilingi ini wadah indukan untuk mencari apabila ada anak yang sudah dikeluarkan oleh indukan. Nah, itu kita ambil ya, kita sius, kita ambil, lalu kita pisahkan di tempat tersendiri khusus buat larva atau burayak. Nah, jadi setelah ini sudah menetas ya contohnya ya Bang ya, Iya. kalau udah jadi anakan ini kasih pakannya itu langsung atau ada khusus gitu makanannya? Makanannya otomatis karena masih Kecil. ya, masih larva buraya, kita kasih itu pakannya yang lembut-lembut. Yang lembut-lembut Ya. Nah, ini kalau yang jadi biar juga teman-teman tahu, khususnya teman-teman pemula, jadi biar tahu, jadi kalau yang masih kecil-kecil ini makanannya atau pakannya itu contohnya akan ada jenisnya gitu ya Iya. Bang ya. Jadi merek pakannya itu apa ya Bang ya, atau nama pakannya gitu? Kalau di sini ya, Ada di sini di bisa sini kita langsung. di sini ya memang banyak ya produk-produk pakannya, ada yang murah, ada yang mahal. Kalau ini produknya apa ini Bang? Ini produk Sinta namanya ya, ini termasuk pakan yang bagus Ini di yang- sini ya, proteinnya. Yang buat dewasa. Ya, Itu bisa juga buat anak, cuman harus dibibis Oh, pakai air. oh, jadi ini harus, memang ini pakan buat anak juga bisa, cuman harus digiling gitu ya Bang iya, ya, dibubuk digiling, dibubuk atau dicampur air, nanti dia akan lembut. lembut sendiri ya, baru nanti kita kasih pakan anak ikan. Nah, Nah. jadi teman-teman ini yang bagusnya ya Bang ya, Ya, Sinta. Sinta guys, Merek di Sinta. sini proteinnya ya 30% guys. Protein 30%. Ya. Itu standar yang bagus buat pertumbuhan perkembangan ikan. Nah, jadi teman-teman bisa melihat sendiri. Jadi buat teman-teman khusus pemula yang nanti akan mencoba ya, ini pakan Referensi.
referensinya ya teman-teman ya. Ada yang murah tapi kandungan proteinnya di Proteinnya bawah kurang. 30%. Nah berarti kalau satu kolam seperti ini bang, Ya. ini minimal muat berapa ribu ekor ini bang? Kalau kita di sini ya biasanya yang hitungan per ekor berapa ribu itu misalnya di kolam darat ya. Kalau kita di sini biasanya sistem ditimbang. Ditimbang. Jadi seluas ini biasanya kita bisa memasukkan sekitar 2 kuintal atau 200 kilo bibit sebesar 2 jari. Ya, bibit sebesar 2 jari ya, kenapa dibilang 2 jari supaya tidak keluar, itu sudah menjamin tidak bisa keluar dari jaring itu. Iya. 2 jari. Jadi kalau mau tanya-tanya lagi ini terutama sama pakannya tadi, ini kan dari kecil sampai sampai panen itu pakannya itu cuman satu macam doang atau contohnya umur dari kecil sampai berapa minggu Ya. pakannya beda. Oh enggak, kita di sini pakannya itu aja tetap. Itu aja. Cuman kalau mengenai masalah besar ikan nanti di situ pengaruhnya ya banyak sedikitnya kita kasih makannya. Jadi teman-teman tidak sembarangan juga ya dikasih pakannya. Jadi dikasih, jadi kayak ditaburin aja begitu ya bang. Iya. Nah, jadi untuk juga pakannya walaupun masih kecil atau yang udah siap panen juga, jadi pakannya masih itu aja gitu ya. Jadi tinggal nanti kalau yang masih kecil tinggal kita digiling gitu ya, atau contohnya di campur air biar lembut sehingga nanti hancur, baru dikasih pakan khusus yang kecilnya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semua juga yang mau berlangganan ikan atau punya usaha ikan khususnya di mana-mana, jadi juga bisa nanti berlangganan sama Abang Delon di sini ya. Jadi bisa ditampung juga, atau contohnya langsung ambil di perikanan atau juga dikirim gitu. Ya, jadi ini saudara saya juga ini, dan kita juga ada tim dari Bandung. Nah, untuk mereview dan terutama, dan sebelumnya apakah ini sudah disentuh oleh pemerintah atau belum ini Bang? Yang khususnya yang ada di Danau Cirata ini. Paling-paling pemerintah ya kadang-kadang ada kerjasama melalui program DRI, itu memang ada sebagian gitu ya, tapi Jadi belum, khusus diperbankan gitu ya khusus diberikan pinjaman. Tapi kalau contohnya ini Bang, sebagai petani perikanan yang ada di Cirata ini, kira-kira ada keluhan atau contohnya pengen ada bantuan dari pemerintah gitu, khususnya untuk menjadi yang ada di petani perikanan ini, kira-kira apa yang harus supaya ada bantuan lah istilahnya begitu Bang. Ya yang pertama sekali sebenarnya kita berharap ya harapan kita pertama peternak ikan di sini ya, kita supaya lebih bangkit maju terus. Ya, kita ingin perhatian pemerintah sebenarnya di penanganan penyakit ya, soalnya sampai sekarang itu penyakit ikan seperti virus dan penyakit jamur pada ikan nila maupun ikan emas sampai sekarang masih belum ada penyuluhan dari dinas pertanian untuk dan perikanan perikanan untuk turun ke lokasi langsung ke lokasi. Jadi buat pemerintah juga ya, mungkin kita dengar tadi, dan mungkin kita juga lihat tadi itu sepanjang jalan kita tadi menyeberang sampai ke saung ini, mungkin kita lihat tadi ada beberapa tanaman-tanaman liar. Jadi ini harapannya ini juga Bang, mengenai tanaman liar ini, biar ada perhatian dari pemerintah seperti apa Bang? ya. Kita sangat berharap ya melalui dinas perikanan supaya kita dialokasikanlah dana atau diterjunkan anggota untuk Mengangkat ya atau membasmi lah istilahnya ya. ini soalnya tanaman eceng ini sebenarnya Sangat hama bagi para petani ikan di sini. Nah, oke guys, kita sekarang mau menuju ke saung sebelah atau ke kolam yang satu pembesaran. Jadi nanti kita ke sana
Bagaimana cara ngasih pakan pakan ikannya guys. Nah, jadi ini nih. Jadi tanaman liar di sini yang sangat mengganggu. Ya, mengganggu sekali ya guys ya. Jadi ini yang saya bilang tadi itu supaya ada perhatian dari pemerintah setempat atau dinas perikanan ya, supaya ini semua bisa diberantas. Ini karena ini yang didayung, jadi sangat sulit sekali guys. Wah, ini masih luas banget ini. Guys, ini untuk menembus akses ini jauh sekali guys. Kita apa tadi ha? Ini bambu. Oke guys, kita sudah sampai di kolam yang satunya, tempat pembesaran, dan ikan yang ada di sini kurang lebih 3 minggu lagi sudah bisa panen. Ini ada berapa ribu ini bang? Berapa ribu ekor? 1000-an ada? Ini lebih seribuan. Nah ini kisaran 1000 lebih nih ya bang ya. Nah, jadi cara ngasih pakannya tinggal ditaburin saja. Jadi ini ikan umur udah 3 bulan ya? Udah ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Karena tadi ada yang sisa panen. Guys, ini guys. Jadi ini juga bibitnya ini. Tempat pembesaran juga guys ya. Seperti ini. Nah, ini bibit ikannya ini ribuan. Si Acan biasa nelpon aja naon ya. Si Acan biasa mau nelpon aja naon. Untuk apa ini bang? Nah, ini untuk membantu supaya pakan kita semakin potensial ya. Jadi gampang dicerna oleh ikan, kemudian bakteri-bakteri yang kurang baik akan diuraikan oleh bakteri baik ini. Jadi cara pemakaiannya ini seperti apa? Cara pemakaiannya nanti ada di petunjuknya di sini ya. Bisa juga dicampur di air kolam, dan bisa juga dicampur di makanannya. Jadi ada takarannya. Ada takarannya, Ada nanti takarannya. ada aturannya di sini. Aturan pakainya ada di sini. Aturan Jadi ini pakai, teman-teman manfaat, ya, memperbaiki mutu air, menguraikan bahan sisa pakan kotoran menjadi senyawa organik bermanfaat lagi, menekan hama penyakit. Ya, EM4. EM4 ya. EM4 khusus perikanan. Khusus perikanan. Ya, bang. Ini kita proses cara pemberian makan. Berarti ini jenis ikan apa? Ini bang? Nila semua ya? Ini jenis ikan nila juga guys. Nila merah, nila hijau. Jadi ini jalannya ini juga harus pelan-pelan nih guys ya. Nah, takut jebol. Nah, jadi di sini kita mencoba apakah ini sudah anakan atau belum. Belum ya? Berarti ini bibit semua. Indukan. Oh, indukan semua ini ya. Ini semua indukan. Jadi kita lihat
Jadi ini masih belum anakan. Kita periksa lagi indukan yang di sebelah. Nah, ayo kita periksa lagi guys. Indukan yang di sana. Nah, sini mama. Kita pada begitu. Kita pada sana. Berarti nak umur si mana auga bulan bang? Auga minggu ah? Sebulan ya. Ini kalau udah ukuran segini ada sekitar 2 cm ini sekitar sebulan ya guys ya. Kita coba cari lagi indukan yang sudah beranak atau belum. Masih belum ya. Ini kita coba lihat tadi, rupanya ini masih belum ada yang anakan. Ini sekarang pembersihan dulu guys ya, karena ini ketusuk, ada bangkai-bangkai ikan juga, dibersihan dulu baru nanti dikasih pakannya. Jadi ini ikannya ikan hias ini. Ikan komet. Ikan komet ini biasanya kalau ada di toko-toko itu masih kecil-kecil, tapi ini ukuran-ukuran gedenya. Ini masih ada besarnya lagi nih bang. Masih bisa bertambah dikit lagi. Masih bisa besar lagi nih ya teman-teman ya. Ini ikan komet ini namanya. Hah? Oi. Inilah. Ya tadi. Tapi dia segan audio ya. Akan guys terlalu semangat, jadi ya resikonya beginilah. Jadi ikan kecil resikonya juga ada takarannya untuk memberi makan guys. Nah, jadi ini teman-teman, kalau kelebihan atau kita kelebihan ngasih makan itu memang ya efeknya begini teman-teman. Ada beberapa ekor yang mati. Itu kalau kelebihan kasih makan itu efeknya gimana itu bang? Ya perutnya gembung, pecah. Jadi kekenyangan gitu ya bang ya? Seperti itu. Jadi seperti itu teman. Jadi buat teman-teman pemula, jadi untuk ngasih makan ikan itu jadi jangan terlalu banyak. Mereka susah napas apalagi kalau malamnya cuacanya tidak bagus. Nah, jadi itu teman-temannya. Nah, ini dikasih coba kasih pemberian makan ya guys ya. Ini sebentar lagi panen, kurang lebih 2-3 minggu ya bang. Siap panen guys. Jadi ini dikasih pakannya ini yang merek Sinta tadi, yang layar ya. Jadi bukan yang ngapung tapi yang tenggelam. Jadi beda juga dengan pelet. Tapi kalau pelet juga bisa bang. Bisa juga kalau untuk dikasih pakan pelet gitu Kalau contohnya. kita pelet di sini resikonya nanti ada angin keluar, ininya tidak habis dimakan, keluar jaring, jadi mubazir. Jadi kerugian itu kalau sampai ditiup angin keluar itu. Oh iya. Jadi ini mah nggak bakal keluar, jadi karena ini jadi langsung, dan bahkan juga langsung dimakan sama ikannya gitu guys. Jadi nggak tersisa gitu sekali dikasih makan. Pelet biasanya kita bisa mainkan di sini di wadahnya yang tertutup. Yang tertutup. Seperti ini guys ya. Berarti ini khusus ikan nila semua ya bang, ikan nilam semua. Tapi saya campur-campur di dalamnya ada juga patin, ikan mas.
Nah, jadi kalau kita bisa lihat ini satu peta ini 14 kali 14 ini, kalau untuk pemula ini kita perkirakan ini biayanya sekitar berapa ini Bang kalau khusus jaring ini aja satu petak ini? Ya sekitar 30-40 juta. Nah, ini sekitar 30-40 juta ini awalnya ini ya, awalnya ini. Nah, kalau di sini kita tidak perlu beli bibit lagi karena bisa dibudidayakan sendiri atau ada langsung produksi sendiri di sini ya guys ya. Jadi ada bibit, ada indukan gitu. Nah, jadi untuk panen itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Nah, jadi teman-teman kalau modal besar, untung juga lebih besar. Jadi tergantung juga pakan yang habis. Seperti ini guys ya. Nah, berarti untuk pemasaran ini Bang sudah masuk di daerah Bandung. Langganan-langganan. Biasanya di sini bandar yang menampung suka mengirim ke luar kota. Keluar Ada yang kota. ke Bandung, ada yang ke Surabaya, Jakarta. Nah, jadi ini kiriman-kiriman ini juga sudah sampai di luar kota ya guys ya. Sampai ke Surabaya, Yogyakarta juga masuk. Oke teman-teman, jadi mungkin sampai di sini aja dulu ya. Kita bisa mencari ilmu atau mencari pengalaman khususnya para pemula ya. Nah, untuk nama tersendiri yang perikanan di sini ada nama-nama komunitasnya atau gimana itu Bang? Atau pribadi-pribadi? Di sini mah pribadi. Nah, ini kita pribadi aja ya teman-temannya. Jadi nggak ada istilah komunitas gitu. Atau apa istilahnya yang tani di sini. Ini pribadi-pribadi. Nah, jadi ini pribadi-pribadi ya teman-temannya. Nah, jadi mungkin ada saran atau kasih masukan Bang sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, terutama kepada para pemula yang suatu waktu untuk memulai membudidayakan perikanan seperti ini Bang. Yang pertama dulu, apapun usahanya ya tidak pernah berjalan mulus, tetap ada kendala. Yang penting kita dulu pertama ada bakat, minat, ada kemauan, kemudian ada yang namanya kerja keras. Jangan pernah ragu untuk berusaha. Apapun usaha yang kita tekuni pasti berhasil. Oke, terima kasih Bang Oke, pertemuan hari sama-sama. ini. Terima kasih ilmunya dan terima kasih juga pengalamannya. Oke, sukses selalu Bang. Sama-sama. Nah, kita sekarang mau pulang. Kita sudah jalan-jalan di Sorake. Danau Sirata. Saatnya kita on the way pulang. Dan ini suasana di sini panas banget. Ya, ada masalah. Oh. Tayo gue i-live ko yun. Ini panas banget suasananya guys. Nah, ini sekarang jam 11. Ini guys suasananya guys. Sampai jumpa Ecegendo. Mantap guys. Goodbye. Halo Bang Bobi. Ini mau kemana ini Bang? Nah, ini kita mau pulang ke Bandung guys.
Kanan kanan. Auga tulo pagi Bobby. Oke guys, kita sebentar lagi mau nyampe di tepi sungai guys. Siapa kita Indonesia? Siapa kita Indonesia? Rumah-rumah supirnya manusia. Roma. Ini nakodanya ini. Oke guys, sini kita mau nyampe guys. Kalau menokau kami bubuh tali mundur bubuh talinya. Sabi tali ba bisa Ano bagus betul. Ah, ini kita tahu. Oneki anak buah kapal gak Bobby ha? Saatnya udah. Ih, mantap bro gue ada bang. Ih, Ece kamu balik lebih. ece gondok. Ih, keren. Surya Palo. Oke guys. Bukan ini siapa? Baru video keren dong. Ih, keren, keren ham. Ini ada tulisan bang. Ya. Dilarang menggarap tanah, mendirikan bangunan menebang pohon dan pasir dan batu di atas tanah penguasa. Oke, PJB. Si may fagay ho sa ilo. Oke guys, nah kita sudah mau jalan pulang ini guys. Ini banyak banget ini. Banyak karung.
hampir seharian guys di danau. Dan terima kasih kepada abang kami, abang Delon ini yang telah meluangkan waktu buat kami semua untuk bersilaturahmi di tempat di sini. Nah mungkin lain waktu kita bisa main lagi guys. Oke guys.